ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih tentang sifatus salat. Sifat salat atau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Kita ingatkan kembali ayyuhal ikhwah bahwa salat merupakan ibadah yang paling penting, karena satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit adalah salat. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara adalah salat. Semua ibadah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril kecuali salat. Allah Subhanahu wa taala langsung mewajibkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara. Ini menunjukkan betapa mulianya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan beberapa doa yang dibaca oleh seorang muslim ketika ia melaksanakan salat. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Kemudian yang kedua adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian yang ketiga, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Yang keempat adalah Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl wa a'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Kemudian yang terakhir adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Masih ada, namun kita cukupkan dengan itu saja. Ada 10 di sini doa atau 11, kita cukupkan dengan itu saja.
Kita lanjutkan sekarang ayol ikhwah. Setelah itu, thumma yusallimu an yaminihi wa shimalihi. Kemudian dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya, mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Afwan, dia mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, Jabir mengatakan, "Kunna idza sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna." Dahulu apabila kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengatakan, "Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi." Perhatikan di sini ya ikhwah. Setelah itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Alama tumi'una bi aydikum ka'annaha adnabu khailin syumusin." Kenapa kalian memberi isyarat seperti ekor kuda yang liar? Jadi dulu mereka assalamualaikum, tangannya diputar, assalamualaikum diputar, ya. Dan ini masih sampai sekarang ayo ikhwah. Assalamualaikum, tangannya dibalik, assalamualaikum, dibalik tangannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengapa kalian memberikan isyarat, tangan kalian memberikan isyarat seperti ekor kuda yang liar? Innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidayhi thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalih. Cukup salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan di kirinya. Tidak perlu memutar tangannya seperti ini. Dan masih banyak kaum muslimin yang melakukan hal ini ya ikhwah. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya ini seperti apa? Seperti apa? Seperti ekor kuda yang liar. La ilaha illallah. Maka ya ikhwan fillah azakumullah, banyak sekali yang salat namun dia seperti kuda yang liar. Kemudian demikian juga wa an Amir bin Sa'ad an abihi, dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya dia mengatakan, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad khaddihi. Rawahu Muslim. Yang artinya adalah, dahulu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam kepada yang di kanannya dan di kirinya, sehingga aku dapat melihat putih pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti diputar sekali wajahnya. Ya. Jelas sampai di sini ya ikhwah. Ya, jadi yang memutar tangannya seperti ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengibaratkannya seperti apa? Ekor kuda yang liar. Kemudian yang ke-27, in kanatis salatu thulathiyah, kalau salat itu 3 rakaat, ka salatil maghrib, seperti salat maghrib, atau rubaiyah ka dhuhri wal asri wal isya, atau salat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya. Iktafa, perhatikan di sini ya ikhwah, iktafa bit tashahhud al awwal wal afdal an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama anifa. Ya,
kalau di tasyahudil awal itu cukup dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup sampai di sana. Tapi kalau dia mau lebih bagus lagi, dia membaca salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Faham sampai di sini ayo ikhwan? Jika sehingga apabila ada imam misalnya yang begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia bangun, terkesan dia terlalu cepat, maka jangan heran, berarti dia cukup sampai apa? Sampai tasyahud saja. Nah, antum yang terbiasa sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang pendek, atau antum baca pendek ternyata ada yang lebih panjang sedikit, jangan heran. Karena tasyahud awal ini sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mau ditambah? Enggak apa-apa, itu lebih bagus. Ditambah dengan apa? Dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yanhadu ala suduri qadamayhi wa ala rukbatayhi mu'tamidan ala fakhidayhi mukabbiran rafi'an yadayhi hadwa udhunayhi aw mankibaihi li hadits Wa'il. Dan ingat bagaimana cara bangunnya, yaitu dengan apa? Menekuk kakinya dengan punggung telapak kakinya, ya, lututnya nempel di tanah, kemudian tangannya bertumpu di pahanya, kemudian dia bangun seperti yang sudah kita contohkan ketika dia bangun ke rakaat yang kedua atau ke rakaat yang ketiga dan keempat. Ini berdasarkan hadis Wa'il radhiyallahu taala anhu. Wa li hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, juga berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, di mana di dalam hadis itu dikatakan wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Apabila dia bangun dari rakaat yang kedua, rakaat kedua maksudnya apa ini? Tasyahud yang pertama. Rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangannya itu hadwa udhunaihi, sejajar dengan daun telinganya atau dengan bahunya. Ya, jadi tidak terlalu atas, Allahu Akbar, juga tidak terlalu bawah, Allahu Akbar di bawah. Sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan apa? Dengan daun telinganya. Kemudian wa yaqra'ul Fatihata sirran faqat. Di rakaat ketiga dan keempat ini dia hanya membaca Al-Fatihah sirran. Wa in qara'a fi ats-tsalitsati war-rabi'ati min adh-dhuhri ziyadatan 'ala al-Fatihah fi ba'd al-ahyan fala ba's. Perhatikan di sini ayo ikhwan. Kalau dia membaca di rakaat yang ketiga, keempat, di salat zuhur, ya, surah lain selain Al-Fatihah, namun ini ahyanan, kadangkala, ya, fala ba'sa, tidak apa-apa, kadang-kadang. Tapi ayo ikhwan, ya, di salat zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang ketiga, di rakaat keempat, ditambah lagi setelah Al-Fatihah dia membaca ayat, membaca surah. Kemudian wa yusalli ats-tsalitsata min al-maghrib wa ats-tsalitsata war-rabi'ah min adh-dhuhri wal-'ashr wal-'isha kar-rak'ati ats-tsaniyah. Ya. Kemudian dia salat, dia melaksanakan rakaat yang ketiga dari salat maghrib, dan yang ketiga, yang keempat dari salat zuhur dan asar dan isya, karakaat tsaniyah, ya, seperti rakaat yang kedua, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musii salatahu ba'da an 'allamahu ar-rak'atul ula thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Dia lakukan seperti apa yang dia lakukan di rakaat yang
Pertama, kedua, ketiga, maksudnya bangunnya, duduknya, semuanya adalah apa? Sama. Yang ke-28, yang ke-28, yajlisu fit tasyahhudil akhiri mutawarrikan. Dia duduk di rakaat yang terakhir ini duduknya tawarruk. Bagaimana tawarruk itu? Bagaimana tawarruk itu? Duduk di atas apa? Bagaimana tawarruk ayol ikhwah? Ini tawarruk namanya? Ini namanya apa kalau duduk begini? Tawarruk. Ya. Iftirash, yang mana nama iftirash? Iftirash yang mana? Masya Allah. Siapa yang coba contohkan kita iftirash dan contohkan kita tawarruk? Ta'ala imam, jadi imam. Jadi imam. Ya, duduk pertama iftirash. Ini iftirash. Duduk di atas kaki kirinya. Coba duduk tawarruk. Ini namanya tawarruk. Duduk iqa'. Ini duduknya di antara dua sujud. Ini namanya iqa'. Baik, jazakallahu khair. Yajlisu fit tasyahhudil akhiri mutawarrikan. Di rakaat yang terakhir dia duduknya tawarruk. Li hadithi Abi Humaid As-Sa'idi. Berdasarkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi, di mana dia mengatakan, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Abu Humaid As-Sa'idi dia mengatakan, apabila dia duduk di rakaat yang kedua, duduk untuk apa ini? Untuk tasyahud. Tasyahud yang pertama, maka jalasa ala rijlihil yusra, dia duduk di atas kaki kirinya, wa nasabal yumna, dan dia dirikan kaki kanannya. Ya, jadi yang kiri dihamparkan, kemudian diduduki, kemudian yang kanan didirikan dia. Ini namanya apa? Duduk apa ini? Iftirash. Ya. Kemudian wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, apabila dia duduk di rakaat yang terakhir. Ya, rakaat yang terakhir, imma rakaat yang ketiga pada salat maghrib atau rakaat yang keempat pada zuhur dan asar dan isya, atau rakaat yang kedua pada salat apa? Subuh. Kemudian wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, apabila dia duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Ya, dia mengatakan qaddama rijlahul yusra, dia majukan kaki kirinya, maju dia. Kemudian wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian dia duduk di atas apa? Bokong namanya. Di atas pantatnya. Kalau tadi kan di atas kakinya dia duduk. Ya. Kakinya didudukkan. Sekarang nempel dengan tanah, apa namanya? Pantatnya nempel di tanah. Kemudian wa nasaba al-ukhra, yang kanan didirikan,
Kemudian yang kiri ini keluar, kemudian dia duduk di atas pantatnya, seperti yang dicontohkan tadi oleh imam kita. Jelas di sini ayo ikhwah? Baik. Wa fi lafdhin, di riwayat yang lain dikatakan, hatta idza kanat as-sajdah allati fiha at-taslim, sehingga pada rakaat yang ada salamnya. Berarti rakaat apa itu? Yang terakhir. Akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihi al-aysar. Ya. Apabila di rakaat yang ada salamnya, akhara rijlahu al-yusra, dia majukan kaki kirinya, wa qa'ada mutawarrikan, dan dia duduknya duduk tawarruk. Ya. Di rakaat yang ada salamnya, berarti ini adalah rakaat yang terakhir. Qalu sadaqta, mereka mengatakan ya benar, hakadha kana yusalli sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwal afdal. Ini adalah yang afdal, yang lebih baik. Di setiap rakaat yang ada salamnya, dia duduknya adalah duduk tawarruk. Kemudian kata Syekh, an yaftarisha fi at-tashahhud al-awwal wa yatawarrak fi al-akhir. Yang lebih afdal adalah di tasyahud yang pertama dia iftirash, dan di rakaat yang terakhir dia duduknya adalah duduk tawarruk, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fid din azakumullah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah tawarruk ini. Di tasyahud yang mana dia harus tawarruk? Jadi di sini ada 4 pendapat para ulama berkaitan tentang tawarruk. Di tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua. Ya. Pendapat yang pertama, qala qaumun yatawarraku fi at-tashahhud al-awwal wath-thani wa huwa madhhab Malik. Pendapat yang pertama mengatakan dia duduk tawarruk di tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Al-Imam Malik. Ya. Yang kedua, qala qaumun yaftarishu al-yusra fihima wa yansibu al-yumna wa huwa qawlu Abu Hanifah. Qawlu Abi Hanifah. Pendapat yang kedua, dia duduk iftirash di rakaat yang pertama dan yang kedua. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Jelas ayo ikhwah. Jadi yang pertama pendapatnya Imam Malik bagaimana? Tawarruk dua-duanya. Abu Hanifah iftirash dua-duanya. Jadi besok atau lusa kalau ada orang yang tawarruk dua-duanya, jangan antum heran. Ada lagi yang iftirash dua-duanya, jangan antum heran. Ya, masing-masing mempunyai dalil. Yang salah itu yang tidak punya dalil. Kemudian waqala qaumun, yang ketiga, ada juga yang mengatakan yatawarraku fi kulli tashahhudin yalihi salam wa yaftarishu fi ghairihi wa huwa qaulu Syafi'i. Pendapat yang ketiga, dia tawarruk di setiap rakaat yang berikutnya ada salam. Berarti di rakaat yang kedua pada salat apa? Subuh, ketiga pada salat maghrib, keempat pada salat zuhur, asar dan isya. Ya.
Ini duduknya semuanya tawarruk. Di setiap rakaat yang ada salamnya, duduknya adalah tawarruk wa yaftarishu fi ghairi dzalik. Dan di rakaat yang berikutnya, yang sebelumnya, duduknya adalah duduk iftirash. Maksudnya di tasyahud yang pertama duduknya duduk iftirash. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Jadi iftirash di tasyahud yang pertama, tasyahud yang kedua duduknya apa? Tawarruk. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang keempat, yatawarraku fi kulli salatin fiha tashahudan fil akhiri minhuma. Pendapat yang keempat tidak jauh berbeda dengan yang ketiga. Dia mengatakan dia tawarruk di setiap salat yang ada dua tasyahudnya, di rakaatnya yang terakhir. Ya, subuh berapa tasyahudnya? 1. Berarti di situ ada tawarruk? Tidak ada tawarruk. Ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh pendapat yang keempat. Dia tawarruk di setiap salat yang ada dua tasyahudnya. Yang dua tasyahudnya adalah salat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini dua tasyahudnya. Ya. Yatawarraku fi kulli salatin fiha tashahudan fil akhiri minhuma. Ya, di setiap salat yang ada dua tasyahudnya, di tasyahudnya yang terakhir. Wa yaftarishu fi ghairi dzalik. Adapun yang lainnya dia duduknya adalah apa? Iftirash. Ya, berarti di tasyahud yang pertama dia duduknya adalah duduknya iftirash. Wahwa qaulul Imam Ahmad. Ini pendapatnya Al-Imam Ahmad. Jelas ini ayyuhal ikhwah. Ya. Jadi apabila kita melihat orang tawarruk di tasyahud yang pertama dan yang kedua, kita harus berlapang dada, ada yang diikuti. Demikian juga kalau di iftirash di pertama dan yang kedua ada diikuti. Ya. Jadi ini manfaatnya kita menuntut ilmu, tahu kita orang-orang yang duduknya begini ada dalilnya apa enggak, duduknya begini ada dalilnya atau tidak. Kemudian yang ke-29, يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بما يحب بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم تفصيلا. Yang ke-29 adalah dia baca tasyahud dan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian doa sebagaimana sudah kita jelaskan di rakaat yang ketiga pada salat maghrib, yang keempat pada salat zuhur, asar dan isya. Yang ke-30 yusallimu an yaminihi wa shimalih. Kemudian dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya, mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Maka dengan demikian selesailah apa? Salatnya. Jelas sampai di sini ayolah ikhwah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, kita memasuki arkanus salat. Rukun-rukun salat yang tadi itu semuanya di beberapa kajian itu mengenai tentang sifatus salat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Sekarang kita memasuki arkan salat wa wajibatiha wa sunaniha. Rukun-rukun salat
kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Awalan arkanus salat, rukun-rukun salat. Kata Syekh, af'alus salat wa aqwaluha tanqasim ila thalathati aqsam. Perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan di dalam salat ini terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi menjadi 3. Perbuatan dan ucapan di dalam salat ini terbagi menjadi 3. Ada arkan. Yang pertama ini arkan, rukun. Wahya ma la yasqutu jahlan wala amdan wala sahwan. Yang namanya rukun ini yang tidak bisa gugur, baik dia jahil, dia tidak tahu, atau dia sengaja atau dia lupa, harus dia kerjakan. Dia tidak gugur, tidak bisa gugur. Ya. Yang kedua, wajibat, yang wajib. Wahia ma tabtulu bihi amdan wa yasqutu jahlan wa sahwan wa yujbaru bisujudi sahwin. Yang kedua adalah yang wajib. Bagaimana yang wajib ini? Yang batal apabila sengaja ditinggalkan, gugur apabila dia jahil, tidak tahu dan lupa, namun ditutupi dengan sujud sahu. Faham ayol ikhwah? Yang namanya wajib adalah apa? Batal apabila dikerjakan secara sengaja. Ya. Namun dia gugur apabila dia tidak tahu atau dia lupa. Namun ditutupi dengan apa? Diperbaiki dengan sujud sahu. Ini adalah apa? Wajib dalam salat. Yang ketiga, yang sunan, yang sunnah. Ma la tabtulu bihi amdan wala sahwan. Yang tidak membatalkan salat, baik itu dikerjakan secara sengaja atau dia lupa, tidak batal. Jelas ayo ikhwah, jenis perbuatan dan ucapan di dalam salat ini ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang apa? Yang sunnah. Kita memulai dengan rukun. Tadi kita katakan rukun ini yang tidak gugur, yang tidak bisa gugur dengan kejahilan, tidak tahu, atau sengaja, atau lupa. Apa arkan ini? Rukun dalam bahasa Arab itu artinya adalah janibus syai' al-aqwa. Ya. Rukun di dalam bahasa artinya sisi sesuatu yang paling kokoh, yang paling kuat, namanya rukun. Alladzi la yaqumu wa la yatimmu illa bihi. Yang sesuatu itu tidak mungkin akan berdiri kecuali dengan rukun itu. Ya, sisi yang paling kuat, yang sesuatu itu tidak mungkin berdiri kecuali dengannya, dengan rukun itu. Ini dari segi bahasa. Wa fil istilah, dari segi istilah, rukun itu adalah mahiyatus syai' walladhi yatarakkabu minhu wa yakunu juz'an min ajza'ihi. Rukun dari segi istilah adalah mahiyatus syai', inti dari sesuatu itu. Ya, walladhi yatarakkabu minhu wa yakunu juz'an min ajza'ihi. Dan sesuatu itu terdiri dari rukun ini, atau bagian-bagiannya terdiri dari rukun ini. Wala yujadu dzalika syai' illa bihi.
dan sesuatu itu tidak mungkin akan terwujud kecuali dengannya, dengan rukun ini, karena dia merupakan inti dari sesuatu itu. Kalau dia tidak ada, maka sesuatu itu tidak ada. Jelas ikhwan fillah azakumullah. Jadi kesimpulannya, yang namanya rukun itu jika dia tidak ada, maka sesuatu itu tidak ada. Yang pertama, apa rukun salat yang pertama ini? Al-qiyamu fil fardhi ma'al qudrah. Berdiri jika mampu pada salat yang wajib. Ini rukun ayol ikhwah. Berdiri jika dia mampu pada salat yang wajib. Perhatikan, pada salat yang wajib. Ya. Berarti kalau sunnah dia apa? Boleh, kalau dia lelah sedikit, dia mau duduk, silahkan. Rasulullah SAW ketika dia salat malam, dia berdiri. Kemudian di tengah-tengahnya dia lelah, dia duduk. Apabila dia sudah merasa nyaman kakinya, bangun dia lagi. Ya, namun dia tidak melakukan demikian pada salat yang wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Ya. Peliharalah salat dan salat yang pertengahan. Salat apa itu? Tengah-tengah itu salat apa? Asar. Ya, kan biasanya orang istirahat di sana, kelolosan dia. Jaga salat asar itu. Wa qumu, dan berdirilah kalian, disuruh dia berdiri. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian lillahi, karena Allah. Berdiri di sini maksudnya berdiri salat, bukan berdiri biasa, berdiri salat. Qanitin, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali hadits Imran bin Husain, juga berdasarkan hadits Imran bin Husain, dia mengatakan, kanat bi bawasir, saya punya penyakit ambeien. Ya, fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis salat. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana aku salat sementara aku ambeien ini? Orang yang ambeien dia terganggu kalau dia apa? Berdiri. Tidak nyaman, dia sangat terganggu. Bahkan apabila dia kumat ambeiannya, mungkin dia tidak bisa berdiri. Lalu dia bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana cara saya salat? Sementara saya ini salat, saya ini ambeian." Nabi mengatakan, "Shalli qa'ima." Salatlah berdiri. Fa illam tastati', jika engkau sudah tidak bisa berdiri, megang di tembok juga tidak bisa, ya tidak tahan, maka fasalli qa'idan, maka salatlah kamu dalam keadaan duduk. Kalau dia sudah tidak bisa berdiri, ya, fa illam tastati' fa'ala jamb. Kalau kamu tidak bisa juga duduk, maka salatlah berbaring ke kiri atau ke arah kanannya, yang mana yang engkau mampu lakukan. Ya, ini boleh. Yang tidak boleh itu tidak salat, tidak boleh. Kemudian wali hadithi Malik bin al-Huwairith, juga berdasarkan hadis Malik bin al-Huwairith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salatnya berdiri. Ya. Ini rukun yang pertama, berdiri pada salat yang wajib jika dia mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Allahu Akbar. Ya, berarti kalau dia tidak diucapkan, maka dia tidak bertakbiratul ihram, salatnya tidak sah. Ya, ini rukun ayol ikhwah yang tidak gugur. Ya,
Bagi orang yang jahil, yang tidak tahu, atau yang sengaja atau yang lupa, dia tidak gugur. Yang kedua, takbiratul ihram. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila salati fakabbir." Apabila engkau berdiri akan melaksanakan salat, maka kabbir, katakanlah Allahu akbar. Ini tidak boleh diganti. Allahu a'zam, tidak boleh diganti. Harus Allahu akbar. Ya. Kalau misalnya dia bisu, yang penting dia mengeluarkan suaranya yang menunjukkan bahwa dia mengucapkan Allahu akbar. Ya, karena ini adalah apa? Rukun. Wali hadits Ali yarfa'uhu. Dan juga berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang dimarfu'kan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Miftahus salatut tahur." Kunci salat itu adalah tahur, berwudu. Kalau dia tidak berwudu, maka berarti dia belum membuka salat itu. Ya, enggak punya kunci dia, bagaimana dia bukanya? Wa tahrimuhat takbir. Dan pengharamannya adalah takbir. Jadi sebelum Allahu Akbar semua halal, bicara, makan, minum halal. Begitu Allahu Akbar semua menjadi haram. Ya, bicara haram, minum haram, semuanya menjadi haram. Kemudian wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya kembali adalah apa? Salam. Tadinya begitu Allahu Akbar bicara haram, begitu salam halal jadinya. Makan minum begitu Allahu Akbar haram dia, tapi begitu salam alaikum menjadi halal kembali. Jelas ya ikhwah? Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihati murattabatan fi kulli rak'ah. Membaca Al-Fatihah berurutan. Ya. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladhdallin. Ya, enggak boleh begitu. Harus dia berurutan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Di setiap rakaat, ya, subhanallah, tidak ada surah yang diwajibkan kita untuk membacanya 17 kali paling tidak kecuali suratul Fatihah. Ini menunjukkan betapa agungnya suratul Fatihah ini, ya ikhwan. Ya, karena isinya adalah dari awal sampai terakhir itu 3 macam tauhid itu. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Semuanya ada di dalam Al-Fatihah ini. Li hadits Ubadah bin Samit, berdasarkan hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah ini adalah rukun, karena Nabi mengatakan tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ikhwani fi din azakumullah, pelajarilah bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik. Karena coba antum melihat, tidak apa ini azan ini? Tidak ada surah yang diwajibkan kita untuk membacanya 17 kali paling tidak kecuali Al-Fatihah. Dan salat kita tidak akan sah kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Semua salat, apakah itu salat sunnah atau salat wajib, tidak sah kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu adalah merupakan surah yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun banyak kawan-kawan kita yang belum lancar membaca Al-Fatihah. Lancarkan ayo Al-Fatihah ini. Belajar kalau memang belum pas bacaannya. Baik, karena waktunya sudah habis, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.